ketika kita butuh data harus datang ke kantor BPS. Betul. Sekarang nggak Pakai perlu. web ya? Iya. Mungkin Catur yang nggak ada di BPS. Apa? Survei Pilpres. Oh, nanti. Kita menjelang nih. Belum ya? Belum. Wah, pagi ini Ini aku sudah menyiapkan beberapa orang-orang, orang-orang untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang sudah aku siapkan di bidang pertanian. Tuh. Keren kan? Tuh, Iya dong, karena aku menyiapkan sensus pertanian 2023. Widih, ngeri banget. Jadi aku bakal ditanyain nih, Tak. Ditanyain soal? Soal pupuk, soal kenapa pupuk kaya-kaya. Nah, mumpung spesial hari ini, ada Bu Rahayu Fatmawati Dari mana tuh? dari BPS dong. Kita coba sabar dulu ya. Selamat pagi, Bu. Iya, luar biasa. Ini panggilannya Bu Yayu ya? Bu Yayu. Walaupun namanya Bu Rahayu Rahmawati. Ya, keren. Tapi cocoknya Mbak aja. Boleh panggil Mbak juga boleh. Mbak Yayu, sensus pertanian 2023. Ini maksudnya apa ya? Apa? Mbak, kita kan masih bingung ya. awak nih. Masih itu sensus ya, Yes. kan, Bu, ya, gitu. BPS itu kan kerjanya emang sensus, orang kenalnya juga BPS itu kan sensus, Iya. atau sensus gitu. Karena emang kita punya kegiatan 3 sensus besar, jadi yang namanya sensus itu berarti semua orang yang ada di Indonesia kita cacah. Oke. Kita sensus. Kalau survei itu baru sampel. Itu yang kita lakukan hampir setiap rutin kita lakukan apapun kegiatannya. Nah, kebetulan sensus tahun ini kita berada di sensus pertanian. Jadi kita punya sensus pertanian yang dilakukan setiap tahun yang berakhiran 3. Kalau sensus penduduk yang diakhiri 0. Jadi kemarin 2020 itu sensus penduduk. Kemudian nanti di 2026 akhiran 6 itu ada sensus ekonomi. Oke. Jadi ada sensus besar. 3 tahun ya? Iya, jadi sepertinya kalau sama-sama sensus pertaniannya kesannya 10 tahun gitu. Iya. Tapi kalau sensus besarnya kita setiap 3 tahun. Tapi masing-masing punya concern masing-masing. Kalau penduduk ya berarti tentang demografi Oke. dan sebagainya. Kalau sensus pertanian all about tani, Iya. apapun itu gitu kan. Kalau sensus ekonomi nanti semua perekonomian. Iya. Kemarin Pak Jokowi ketika memberikan arahan waktu pidato begitu ya mengenai sensus pertanian ini, Mas Atta, itu katanya Pak Jokowi terlalu lama kalau 10 tahun ya. Harusnya 5 tahun, toh dananya nggak terlalu banyak. Gimana nih, Mbak? Mungkin ya memang bisa saja seperti itu karena kita selain kita juga sudah dari awal sudah menjadwalkan ketika sensus besar seperti sensus pertanian nih kan 10 tahun nanti di 5 tahunnya itu ada survei antar sensus. Jadi kalau sensus penduduk ada SUPAS. Jadi sensus antar penduduk. Jadi di tengah-tengahnya nanti di 2028 kita ada sensus lagi yang tapi tidak sebesar ini untuk menghitung antara. Jadi biar tidak terlalu jauh ke sudah 10 tahun. Tapi jika memang Pak Jokowi menginginkan demikian gitu kan, kita juga akan ini karena ketika sensus itu butuhnya itu kan mitra, teman-teman yang sebagai enumerator yang jadi butuhnya banyak. Kita saja di Mojokerto ini tadinya kalau untuk jangka waktu 1 bulan sekarang ini kan khusus kita di 2 bulan nih, bulan Juni sampai dengan bulan Juli kita punya petugas sebanyak 1.400 petugas. Di Mojokerto aja? Itu saja gitu. Oke. Karena kemarin diperbanyak jadi 700 sekian, jadi seharusnya 1.400 tapi karena kita di waktu 2 bulan jadi kita ada 700, jadi separuh gitu. Ini yang saya pengen tahu Mbak Yayu. Sensus pertanian 2023 dimulai tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Oke, waktu 2 bulan. Ya. Sudah mulai. Sudah mulai. Nah, Ya, sudah. yang ditanyakan oleh petugas kepada yang di sensus ini apa aja Mbak Yayu? Oke. Jadi mungkin balik dulu ya, sebenarnya kalau orang lihatnya tani itu dipikirnya cuma Pak Tani. Iya. Pak dan Bu Tani. Pak Tani dan Bu Tani. Ya, dia cuma tanam padi, tanam jagung seperti itu. Padahal yang namanya pertanian, pertanian secara besar itu dia ada 6 sektor, 6 subsektor di dalamnya. Jadi pertanian itu sendiri tanaman pangan. Kemudian ada hortikultura, kemudian ada perkebunan, ada kehutanan, ada perikanan, dan ada peternakan. Jadi ternak itu juga tani. Ikan itu juga tani. Orang menanam tanaman kehutanan, tanaman kebun itu juga tani namanya. Petani juga namanya. Seperti itu. Kemudian dari sebagian sektor itu apa sih yang ditanyakan nanti? Kan mungkin teman-teman di
luar sana. Terus kalau saya nanti didatangi, karena ini semua akan didatangi oleh petugas kita. Semua penduduk Indonesia akan didatangi oleh petugas kita. Itu apa aja yang ditanya? Ketika kita tanyakan apakah mengusahakan usaha atau kegiatan pertanian. Mengusahakan itu artinya apa? Jadi semua yang ditanam, semua yang dipelihara itu dijual. Sebagian atau semuanya itu dijual atau untuk mencari keuntungan seperti itu. Misalnya saya cuma punya ayam kampung 5 gitu kan. Apa iya misalnya telurnya semua dikonsumsi sendiri, mungkin ada tetangganya yang nempil, istilahnya kalau bahasa Jawa nempil seperti itu, tapi kan bayar, berarti kan memang ada seperti itu, termasuk usaha loh, tetap sebagai responden kita, dia sebagai usaha tani perorangan, jadi masuk tetap sebagai itu di sensus. Ketika dia tidak mengusahakan apa, ya sudah, kita cuma datang aja untuk updating, tapi tidak lanjut ke dokumen berikutnya. Karena kita punya 2 dokumen. Yang pertama itu pemutakhiran, jadi semua penduduk itu. Kemudian kita tanyakan apakah dia mempunyai kegiatan pertanian atau tidak yang diusahakan. Kalau iya, lanjut ke yang L2, namanya L2, dokumen L2 yang nanti ditanyakan berapa luas lahan yang digunakan, kemudian produksinya berapa, volume, kemudian nilainya. Nah itu kalau tanaman semusim nanti ditanyakan kapan tanam, kapan panen, jadi agak ribet gitu untuk tanaman semusim. Kemudian kalau tanaman tahunan kita nanti nanya berapa jumlah tegakan pohonnya gitu kan, tanaman yang sudah menghasilkan berapa. Kalau di sini Mojokerto kan komoditas sebenarnya apa ya, mangga ada, kemudian apa lagi ya Mas ya, kalau yang jeruk ada. Seperti itu. Nah, itu kita akan tanyakan berapa sih jumlah tanaman yang menghasilkan berapa, kemudian yang belum menghasilkan berapa, itu untuk tanaman tahunan. Kalau ternak juga nanti akan lebih ini, jadi untuk ternak besar seperti sapi, itu kita akan hitung sampai umurnya, jadi umur sapinya yang sekarang dimiliki. Tapi untuk peternakan dan tanaman yang tahunan, kita punya time reference. Jadi semua komoditas yang kita punya itu ada time reference-nya. Ketika tanaman tahunan, kemudian ternak yang tahunan gitu, itu harus ada barangnya pada 1 Mei 2023. Jadi kita datang memang Juni nih gitu kan. Tapi kita harus yakin, misalnya sapi nih. Oh Mbak, saya punya sapi, tapi bulan April kemarin sudah saya jual. Posisinya kita time reference-nya ke di 1 Mei nih gitu kan. Oh ya berarti nggak masuk di kita. Dia tidak masuk. Kenapa kita punya time reference? Biar apa sih? Yang namanya sapi, kemudian tanaman tahunan itu kan gampang hilangnya gitu. Nah kalau kita punya data, data sapi Mojokerto tahun 2023, itu berarti pada 1 Mei 2023. Ada titiknya kita punya seperti itu. Mbak Yayu, kalau yang agrikultura itu seperti apa? Hortikultura. Iya, hortikultura. Hortikultura itu buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman biofarmaka, tanaman obat-obatan. Itu jadi semua sayuran itu namanya hortikultura, semua buah-buahan juga hortikultura. Cuman di hortikultura itu ada hortikultura musiman, semusim, sama tahunan. Sekarang seperti kita aja deh orang awam, tebu itu tanaman apa? Nah, tahunya kan tebu itu tanaman tahunan. Padahal tebu itu tanaman kebun, dia masuk di sumber perkebunan dan musiman. Padahal tebu itu kan jangka ini bisa bertahun-tahun ya, gitu kan, maksudnya panen terus nanti lagi seperti itu gitu. Sama dengan pisang. Pisang dipikirnya kan musiman, dia adalah hortikultura tahunan. Nah, jadi semua sudah ada konsepnya seperti itu. Jadi yang teman-teman mitra kita yang sebagai pencacah itu kita bekali dengan ilmu itu, dengan pengetahuan itu, karena mikirnya pisang kan musiman gitu kan, atau durian juga musim durian, tapi enggak, kalau durian itu tetap tahunan seperti itu. Berarti Mbak Yayu ini petugas atau teman-teman kita ini yang akan bertugas ya, sudah bertugas ya? Sudah berjalan. Door to door berarti Mbak? Iya. Betul, door to door. Jadi kita ada dua metode yang kita pakai, ada door to door sama snowball gitu. Jadi snowball itu yang apa? Kalau door to door itu untuk SLS. Jadi kita karena menggunakan metode yang small scale area. Jadi kan lebih ke statistik dasar. Lingkungan terkecil di wilayah kita itu kan RT. Kalau di kita namanya SLS, satuan lingkungan terkecilnya itu kan SLS itu RT. Nah RT ini ada yang konsentrasi, ada yang non konsentrasi, konsentrasi pertanian dan non konsentrasi. Ketika dia
SLS atau RT konsentrasi, maka door to door harus datangi satu rumah. Tapi ketika bukan, seperti misal di perkotaan, itu kan bukan konsentrasi pertanian, itu snowball. Jadi sudah ada listnya orang yang sebagai pertanian itu siapa saja, itu yang kita tanyakan. Paling nambah ketika kita datang ke responden, oh sebelah ini ada yang mau sertifikat pertanian atau enggak, nah seperti itu. Jadi snowball itu dari hasil tanya dari responden awal, kemudian nanya berikutnya. Kalau door to door semua didatangi, bedanya cuma di situ. Biasanya dan lebih istimewanya untuk ST 2023 ini kita ada isian atau konten ya tentang urban farming gitu. Apa itu? Jadi pertanian yang perkotaan. Ya, sekarang begitu pandemi itu kan booming sekali, apa-apa kegiatan. Nah, itu kita cakup juga gitu. Beberapa ada pertanyaan yang mengakomodir tentang urban farming itu. Gitu. Jadi begitu juga dengan agroforestry. Agroforestry artinya menanam atau bertani di wilayah hutan. Jadi, sekarang kan lagi rame lagi musim ini. Jadi ada beberapa wilayah, kalau di Mojokerto mungkin yang sudah ada SK-nya daerah Pacet, Trawas yang pinggiran hutan. Dipinjami. Betul, dipinjami lahan oleh perhutani atau hutan untuk ditanami tanaman palawija atau tanaman pangan yang lain, itu seperti itu. Mbak Yayu, sebenarnya ini kan dalam rangka range yang cukup panjang 10 tahun ya. Tujuan utamanya apa sih dari sensus ini gitu? Tujuan utamanya ya memperoleh data tentang sensus pertanian gitu. Jadi istilahnya tentang produksi, kemudian yang pasti kita bisa dari data yang kita peroleh, kita bisa memetakan ketahanan pangan kita. Karena ketahanan pangan bangsa itu tidak bisa dihitung dengan barangnya itu cukup cuma setahun 2 tahun, kita nggak bisa. Jadi kayak bulognya gitu ya, bulog itu kan nggak boleh cuma siap punya barang gitu, stok bahasanya, punya stok hanya untuk setahun 2 tahun gitu kan. Jadi kita harus bisa mempersiapkan 5 tahun ke depan kita masih aman untuk stok pangannya. Nah itu intinya seperti itu. Ketahanan pangan itu kan mempengaruhi ketahanan bangsa. Yang pasti garis besar. Tapi Mbak Yayu, sorry, saya potong. Ini belum masuk di krisis ekonomi pangan, belum? Maksudnya takutnya nanti ini kalau nggak di sensus, ini nanti kekurangan pangan bakal menjadi masalah dalam Indonesia gitu. Karena beberapa tahun terakhir ini terkait dengan adanya perang di mana kan kita kurang masalah yang kemarin rame minyak, kemudian gandum, walaupun gandum bukan makanan pokok kita gitu kan, seperti itu. Nah itu setidaknya untuk memastikan bahwa kita masih punya stok untuk untuk bertahan, untuk ketahanan pangan kita jauh lebih baik. Ketika kita nanti data ini keluar, mana sih subsektor mana sih yang kira-kira memang harus kita push untuk bisa mempertahankan supaya kita tidak kena krisis pangan itu tadi. Karena kasusnya di kita itu kan memang petani itu kan setiap tahun pasti berkurang yang namanya rumah tangga pertanian, karena milenial, anak-anak milenial tidak ada yang mau menjadi petani gitu kan. Kalaupun ada, sekarang juga ada proyek itu jadi petani milenial oleh dari provinsi itu ada, kemudian di masing-masing kabupaten juga ada, tapi kan belum signifikan untuk bisa menambah jumlah rumah tangga pertanian. Nah ini yang saya pengen tahu dari Mbak Yayu, katanya tadi pertanian dibagi menjadi beberapa gitu ya, ada petani biasa, ada perusahaan petani. Ini bisa dijelaskan sih Mbak Yu, seperti apa? Jadi cakupan sensus pertanian kita, saya sampaikan tadi, kita punya cakupan wilayah seluruh Indonesia. Jadi namanya sensus itu pasti semua orang seluruh Indonesia itu dicacah di sensus. Kemudian cakupan responden itu ada usaha pertanian perorangan, yang namanya UTP, nanti yang akan didatangi oleh teman-teman mitra. Kemudian unit pertanian lainnya. Unit pertanian lainnya itu kelompok. Kalau di sini kebanyakan misalnya pondok gitu kan. Pondok punya usaha, punya ayam kah atau punya tanaman hortikultura, kemudian dikelola oleh pondok, kemudian hasilnya nanti untuk kepentingan bersama. Itu masuknya unit pertanian lainnya. Kemudian unit pertanian yang berbadan hukum. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pertanian. Itu ada seperti itu. Nah, jadi ada 3. Mbak Yayu, kemarin juga waktu kita googling ya, Mas Hatta, saya tuh melihat di beberapa kanal YouTube itu
Pak Presiden mengatakan bahwa ini dalam rangka juga selain tujuan yang jelas tadi, untuk mengepaskan lah. Misalnya begini, dalam setahun ini berapa sih kebutuhannya dalam pupuk ini? Untuk pupuk ini berapa ton gitu ya? Itu jelas itu loh. Nah, apakah ada kesalahan teknis Mbak Yu? Kalau menurut pengamatan Mbak Yu sebagai orang BBS? Jadi selain pertanyaan yang tadi saya sampaikan, ya ada volume, kemudian ada produksi, kemudian ada nilai dari masing-masing komoditas yang diusahakan. Ini juga kita tanyakan penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk setiap petani. Jadi kita kelompokkan menjadi kelompok besar pupuk urea dan NPK saja. Artinya ini yang menurut Mbak Yayu menjadi kekurangan untuk pupuknya. Jadi akhirnya pupuk menjadi kurang gitu kan. Sementara kalau dari pihak dinas atau mereka sudah mengajukan ke permintaan dari petani kan, karena pupuk subsidi ya, jadi mereka punya datanya kebutuhan petani itu berapa. Cuman memang dari distributornya atau mungkin ada pembagiannya, ada alokasinya seperti itu. Karena penggunaan pupuk untuk padi dan jagung beda-beda komposisinya. Ya. Jadi banyak ureanya itu untuk siapa, banyak. Nah, yang seperti itu setiap wilayah kan punya pemetaannya gitu. Seperti di sini mungkin banyak padinya, jadi pasti beda dengan di daerah Nganjuk yang mungkin banyak bawang merahnya lain lagi. Mbak Yayu, ini kan 2 bulan ceritanya. 1 Mei ya? 1 Juni. 1 Juni sudah dilaksanakan. Nanti setelah pendapatan data ini setornya kemana Mbak Yayu? Atau ini untuk BPS saja, atau langsung ada store khusus kemana gitu ya? Dari data tadi. Jadi ceritanya semua pendataan ini kan kita BPS, teman-teman yang saat ini dilakukan adalah dengan metode PEPI. Jadi pakai dokumen, kemudian nanti kita olah oleh BPS. Jadi setelah tanggal 30 Juli masuk di pengolahan, kita ada entrian, kemudian setelah itu sekitar bulan, karena nggak serta-merta ya, nggak langsung bisa selesai. Jadi di akhir 2023 sekitar bulan Oktober November data mungkin sudah bisa rilis gitu, seperti itu. Jadi nanti karena sensus pertanian ini adalah kegiatan BPS, jadi kita yang merilis itu data-data itu. Jadi dari BPS sendiri yang nanti bisa bagi pakai dengan teman-teman kementerian ataupun dinas yang memerlukan memang data ini. Dan ini kalau sensus pertanian itu nggak berhenti di sensus pertanian saja. Jadi nanti tahun depan kita ada sensus ekonomi pertanian. Jadi yang lebih dalam lagi tentang struktur. Jadi kehidupan ekonominya si petani, kemudian struktur komoditas itu apa saja gitu. Nah, itu lebih dalam. Kalau ini masih mungkin masih lebih global. Oke. Untuk tadi kan semakin tahun pertanian semakin menurun ya Mbak. Ya. Pasti itu otomatis itu kan jumlah rumah tangga pertanian itu semakin turun. Nah itu untuk mengatasi ini seperti apa Mbak? Apalagi kalau misalnya semakin lama ditakutkan ketahanan pangan kita semakin rendah nih. Ya. Nah ini gimana? Nah itu makanya kalau wilayah BPS gitu kan, kita kan hanya mendata. Ketika kita punya data seperti itu, harusnya, maksudnya memang kita ini loh yang kita sampaikan untuk teman-teman kementerian atau KLA yang lain, bahwa kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan ketika dengan dilema rumah tangga tani yang semakin menurun satu, kemudian usia petani yang semakin tua, jadi yang muda jarang sekali, jarang mau bertani. Sekarang orang muda ya. Makanya jadi YouTuber saya ingin cepet uangnya gitu. Nah itu yang harus menjadi PR buat teman-teman dinas instansi yang berkaitan. Kalau kita kan memang kita yang memfoto, mengcapture ini loh kondisi kita sekarang seperti ini. Nah itu yang harusnya mereka ini. Sekarang dari Dinas Pertanian, kalau Jawa Timur sendiri itu sudah ada program petani milenial. Jadi setiap kabupaten itu ada. Jadi tapi saya tidak berhak di sini untuk menceritakan itu. Gitu. Oke, berarti untuk sensusnya aja perbedaannya jauh kan Mbak dari 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun sekarang. Iya. Jadi pasti ada fenomena pengurangan itu. Cuman dengan konsep definisi yang kita punya bahwa siapapun dia selama melakukan kegiatan pertanian yang dijual atau sebagian dijual itu masih bisa masuk. Karena kalau orang di desa kan walaupun misalnya nih kayak di beberapa daerah yang banyak tebunya dia cuma nyewain lahan saja. Otomatis berarti kan banyak petani saya yang hilang nih gitu. Tapi kan nggak itu saja. Jadi mungkin di rumahnya selain
bukan tanah yang besar, dia punya sapi atau punya apa yang seperti itu, tetap rumah tangga tani tetap masuk. Cuman usia petani yang tua itu yang kita agak susah ini menurunkan untuk banyak supaya anak muda lebih lari ke sana. Minatnya supaya bisa bertani gitu Iya, maksudnya. makanya biar ketahanan pangan ini masih terjaga. Karena sekarang banyak teknologi yang bisa digunakan, gitu kan. Kayak contohnya nih beberapa kayak di Mojokerto ada pelihara lele yang hanya dengan ember-ember dan rapi, dan mereka nggak kotor kok, tetap keren gitu kan. Bisa jadi petani dengan hasil yang banyak yang seperti betul gitu, yang seperti itu. Nah itu yang perlu mungkin diinikan. Jadi petani itu nggak identik dengan bawa pacul dan jelek kotor di ini. Jadi karena semua dengan teknologi sebenarnya bisa gitu kan. Petani bisa dikategorikan profesi nggak sih Mbak Yayu? Bisa. Bisa. Iya, memang profesi kan. Profesi. Ya, Nah, membedakan petani bertani sama berkebun ini apa? Dari areanya, luasnya atau gimana? Jadi kalau kebun sama tani, kebun itu bagian dari pertanian. Gitu kan. Ya, jadi kebun itu kan bagian dari pertanian kan besarnya. Kemudian kita punya subsektor itu. Gitu. Mungkin yang perlu ditanyakan kali ya petani berdasi. Gitu kan. Iya. Misalnya Mas ya, gitu kan, punya lahan banyak tuh di daerah, misalnya di Pacet tuh, Morti gitu. Mas siapa tadi, Mas Ferry? Itu jadi punya. Saya cuma punya lahannya doang nih. Kamu yang ngerjain deh, nanti bagi hasil berapa saya. Nah, jenengan bukan petani, karena jenengan tidak yang melakukan, jenengan hanya modal itunya saja, yang melakukan, yang tahu operasionalnya seperti apa kan si petani yang di daerah sana aja. Jadi walaupun ya, aku loh di tanah, nang kono tak anggo tanam iki, aku ya untuk hasilnya, tapi yang seperti itu nggak masuk. Oke. Mbak Yayu, selama data per 10 tahun ini, pernah ada yang miss nggak sih? Karena dari 700 petugas ini, walaupun sudah dibekali dengan ilmu, kemudian beberapa hal-hal yang memang harus dicantumkan di situ, pernah miss nggak? Soal data ini? Pasti, yang namanya statistik kita punya standar error. Makanya kenapa di setiap perjalanan sensus itu kita punya mitigasi resikonya, gitu kan? Jadi kita punya waktu nih 2 bulan. Kita sekarang untuk sensus sensus pertanian sekarang kita punya metode 616. Artinya apa? Setiap 6 hari mereka melakukan kegiatan di lapangan, 1 harinya kita kumpulkan untuk mengevaluasi. Jadi misalnya ada pertanyaan atau rincian yang salah persepsi mereka menerima ketika pelajaran diri, kita betulkan di situ. Jadi kita teman-teman yang organik dari BPS nanti akan mendampingi mereka untuk kegiatan itu. Jadi itu mitigasi risiko kita salah satunya. Jadi setiap 6, jadi nggak sampai numpuk sampai sudah selesai baru ketahuan tuh salahnya gitu kan. Report lagi. Kalau 6 kan benernya masih agak lumayan, nanti dia sudah punya bekal lagi untuk 6 hari berikutnya. Ya seperti itu. Jadi metode 616 yang kita terapkan ke mereka itu salah satu mitigasi risikonya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan paper, kita juga tagging. Jadi aplikasi. Jadi semua rumah tangga tani kita nanti ada ID Wilkerstatnya, jadi kita tagging lokasinya. Jadi ada aplikasi yang mereka pegang sehingga untuk mengetahui di mana sih, jadi bisa tahu lokasi si petani itu. Berarti kontrak mereka hanya 2 bulan ya Mbak ya? Hanya 2 bulan. Ada 2 bulan, ada yang 1 bulan karena beberapa yang kalau dia rumah tangga taninya tidak mencukupi gitu, itu mungkin cuma 1 bulan saja. Jadi sudah selesai gitu untuk wilayahnya. Gitu. Kalau memang dapat yang konsentrasi yang banyak sekali, otomatis dia harus lanjut. Tantangan teman-teman di lapangan apa nih Mbak? Mungkin ada kesulitan atau lapor, ini nggak mau ditanya ini. Atau kayak gimana? Iya, jadi sepanjang ini sudah 6 hari, mau 5 hari ini kita 5 hari. Mereka sudah bekerja 5 hari. Tantangannya yaitu yang pertama, karena kita terlalu sering datang, petugas kita terlalu sering, BPS terlalu sering mendatangi rumah. Gitu, jenengan kemarin mungkin datangi Roksosek gitu kan. Roksosek ya, betul ya. Kemudian sensus penduduk sebelumnya gitu kan. Jadi seakan sensus tiada akhir gitu kan, selalu ada sensus. Datang lagi, terus pasti ditanyain kalau di daerah-daerah pasti dapat bantuan apa, padahal kita kan cuma mendata. Nah itu yang jadi beban teman-teman mitra kita, enumerator kita itu di situ. Selalu ditanyain untuk apa, bantuan pasti, jatuhnya ke situ. Kemudian kesulitan yang kedua yaitu tadi, pemahaman konsep ketika di awal, seperti biasa ketika kita belajar sensus gitu nih, untuk 1-2 rumah tangga awal pasti masih baca.
pasti masih baca belum paham betul apa isinya itu. Nanti ketika sudah jalan 4, 5, 6, sudah lancar lah dia. Nah yang pertama itu kan masih lama di rumah responden, paling tidak kita 1 jam sampai 1,5 jam itu di rumah responden untuk menanyakan itu. Nyiapin teh, nyiapin gorengan gitu. Satu rumah itu ya? Iya, satu rumah. Itu bisa sampai segitu kan. Apalagi kalau di daerah yang si petaninya punya semuanya. Jadi semua bloknya ditanyakan. Pertanian isi, kemudian peternakan keisi gitu kan. Gitu. Kan ada misalnya punya sawah, di rumah ada ayamnya, terus piara lele gitu kan. Nah, itu dia. Semua tuh masuk. Belum lagi ada pohon mangganya, ntar 2, 3 dijual juga gitu kan. Jadi dari hortikultura masuk, dari tanaman perkebunan masuk, semua ada. Jadi itu harus diisi semua. Mbak Yayu, mereka untuk tahun ini yang sensus pertanian ini pakai seragam nggak? Takutnya tadi. Apa sih bedanya sama? Iya, sama Reksosek. Takutnya gini Mbak Yayu, tidak semua orang paham seperti yang Mbak Yayu bilang tadi bahwa ini jangan-jangan aku jangan oleh bantuan nih. Nah, pakai seragam apa gitu? Atau malah sebaliknya kadang ada orang curiga. Nah, iya, karena kejadian beberapa mengatasnamakan petugas sensus. Sekarang kan orang menipu kan banyak sekali. Jadi pastikan kalau petugas yang datang ke rumah Bapak Ibu sekalian itu mereka memakai topi ST, topi kita hanya pakai topi, kemudian ada name tag dan ada surat tugas. Jadi kalau ada responden yang keberatan, tidak apa-apa menanyakan surat tugas ya. Jadi petugas harus selalu membawa surat tugas yang ditandatangani kepala PPS untuk Mojokerto, seperti itu. Jadi petugas responden jika ragu-ragu menerima mereka, gitu kan, coba tanyakan surat tugasnya, name tag-nya. Kalaupun nggak sesuai name tag, KTP-nya sama nggak gitu kan? Silakan. Kalau dress code-nya terserah ya? Pakai topi yang penting ya? ST ya? Tapi selama 5 hari ini ada nggak yang keberatan untuk tanyai gitu, Mbak? Ada pasti. Ya, dan itu pintar-pintarnya mereka mencari waktu dan caranya ngobrol. Jadi kan teman-teman itu jadinya pencacah itu jatuhnya harus punya kemampuan lebih. Skill gitu ya? Skill. Karena tidak semua orang bisa ngobrol dengan orang yang tidak kita kenal. Apalagi timenya nggak tepat. Betul. Waktu siang-siang mau tidur gitu ya, pas lagi tidur didodok gitu lah. Ketuk-ketuk ya. Harusnya malam-malam ya. Kayak petani juga, ketika pagi mereka sudah ke sawah, ketika siang mereka istirahat. Berarti kan biasanya sore atau malam, jadi mereka ya bekerjanya seperti itu. Jamnya nggak ada ya? Jam tertentu silahkan, karena kalau paksa pagi mereka ke sawah, berarti ya cari sawah dong. Gitu kan. Random nggak Mbak Yayu? Maksudnya? Gini, dari 700 orang tadi kan yang tersebar nih di Mojokerto ya. Misalnya, Dal Blandong, ini karena yang daftar ada Dal Blandong aja deh kamu gitu. Untuk petugasnya? Untuk petugas kita punya alokasi gitu kan. Jadi kalau bisa memang petugas adalah asalnya dari situ. Jadi biar tidak paling enggak dia kenal wilayahnya atau seperti itu. Jadi selama ini kita juga selalu mengalokasikan atau mengelompokkan petugas-petugas itu sesuai asalnya. Kecuali di satu kecamatan yang memang butuh banyak, kemudian yang mendaftar itu tidak kurang, atau masih ada beberapa yang lintas kecamatan seperti itu. Jadi ditawarkan ke petugas mau tidak untuk misalnya pindah lintas kecamatan seperti itu. Sehari bisa berapa data? Sehari targetnya teman-teman itu 5 rumah tangga, 5 sampai 6 rumah tangga satu harinya. Karena jatahnya mereka sebulan sekitar 120 sampai 150 rumah tangga pertanian. Rumah tangga pertanian, sebulan. Satu orang pegawai. Satu orang, semitra itu. Iya. Nah ini yang menjadi persoalan nanti ketika kan sekarang banyak nih sawah-sawah jadi gedung. Jadi rumah. Sawah-sawah jadi perumahan. Pak taninya pengen punya mobil, Feng. Iya. Lagi juga yang kedua Pak taninya meninggal udah tua. Yang muda udah YouTuber. Iya. Jadi nggak butuh lahan. Iya. Nah ketika nanti misalnya ini datanya kan sudah real ya, Mbak Yayu ya. Tapi ketika nanti data pertanian atau sensus pertanian ini menurun karena memang banyak indikator lain-lain ini, itu tetap sesuai dengan itu ya. Jadi kan memang karena kita capture BPS itu kan cuma capture itu apa yang sudah dilakukan. Ketika ada kejadian seperti itu, misalnya luas lahan. Ada apa sih di Mojokerto sehingga mengakibatkan luas lahannya ini dilewati enggak gitu kan misalnya gitu kan, atau apa mungkin ada perumahan, ada ini seperti itu. Nah yang seperti itu harus bisa terjelaskan gitu. Jadi selain kita data itu nanti ya
harus seperti ini loh. Kalau kita cuman data maunya yang bagus terus, kita kapan bisa membangun gitu daerah kita ketika kita nggak bisa capture yang realnya di lapangan seperti apa. Oke. Tadi sudah dijelaskan Mbak Ayu bahwa ketika teman-teman pencacah atau petugas tadi memberikan banyak informasi, itu tetap akan di cross check ya Mbak Ayu ya. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan, artinya dari data tadi di cross check kembali gitu ya. Nah, yang jadi masalah apakah ada evaluasi maksudnya gini, dari 100 orang ada satu ketua regu yang menghandle ini atau gimana? Atau semuanya satu itu, Mbak? Jadi gini, kita punya struktur organisasi istilahnya. Jadi pencacah itu namanya petugas pencacah lapangan PPL. Itu di atasnya satu tim ada PML, pengawas. Jadi pengawas itu membawai 6 orang petugas pencacah. Kemudian di atasnya pengawas ada Koseka. Koseka itu membawai sekitar 10-12 PML gitu. Jadi mereka ada strukturnya. Jadi ketika ada masalah gitu, teman-teman pencacah itu kan satu tim 6 orang, nanti ada ketuanya istilahnya PML-nya. Di situ dia yang melakukan evaluasi, itu dia harus selalu mendampingi. Memang tidak bisa mendampingi setiap hari masing-masing satu, karena kan gantian ya. Setiap hari pernah mungkin si A, si B, si C gitu. Tapi dia harus bisa mendampingi si PML ini. Koseka juga demikian. Jadi selalu ada evaluasi. Kita lakukan itu untuk semua kegiatan. Jadi berjenjang untuk evaluasi dan ini ya. Kalau menurut Pak Jokowi tadi 10 tahun kelamaan nih. Kalau menurut Mbak Ayu sendiri kelamaan nggak sih 10 tahun? Kalau menurut saya pribadi kalau saya pribadi sih sebenarnya enggak juga. Karena kita punya perhitungan untuk di setiap tengah sensus ya gitu. Cuman mungkin tipikal presiden kita itu sekarang kan maunya yang senyata update terus. Jadi semua data kita memang yang harus cepat, harus up to date. Memang BPS karena kita bergerak di data makro, jadi kesannya seperti lambat gitu kan. Kalau seperti itu sih kita ikut aja gitu. Kalau memang kan semua orang juga harus berubah untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Berarti yang rencana untuk 5 tahun belum ada nih? Belum, nanti kan panjang itu Mas. Taruhnya panjang dengan anggaran dan teman-temannya. Masalahnya Mbak Ayu dan kawan-kawan ini kan masih banyak agenda. Ada sensus pertanian, nanti ekonomi pertanian juga, banyak hal bahkan nanti ada setiap tahun ya. Enggak yang sensus-sensus, kalau sensus besar sejelas ya 3 tahun tadi. Kalau yang lainnya lanjutannya ST ini loh nggak berhenti di sini. Tahun depan kita ada lagi namanya SEP. Kemudian nanti tahun depannya lagi mungkin ada lagi struktur ongkos gitu seperti itu yang berkaitan dengan pertanian. Nah seperti itulah yang kita nggak berhenti di 2023 saja. Jadi ada lanjutannya. Seperti itu. Mbak Ayu, dari petugas ini pencacah, ini mereka kan sudah direkrut ya. Kemudian ini dari 700 termasuk juga pengawas juga. Nah, kita pengen tahu nih, mewakili iya. Ini gratis, sukarela atau mereka dirawat? Iya. Kalau relawan kan beda Mbak Ayu. Iya. Berapa sampainya? Oh 2. Oh 2. Gitu. Dia nggak jadi daftar gitu. Kalau ada cuannya dia daftar gitu. Telat udah jalan. 5 hari udah. Gimana Mbak Ayu? Alhamdulillah teman-teman mitra itu jadi kita kan kontrak ya. Jadi ada yang sebulan, dari 2 bulan, kontraknya 1 bulannya sesuai UMK wilayah masing-masing gitu. Tapi kalau yang sekarang mungkin ada SPM-nya, kita jadi ada SPM-nya itu sekitar 3 lah. 3 naik turun. Iya. SPM itu satuan besaran apa? Jadi kita di setiap dinas, setiap instansi itu kan punya satuan untuk berapa jumlahnya dari Kementerian Keuangan seperti itu. Tapi tidak mungkin kurang dari UMK wilayah. Gitu. Mbak Ayu, kita pengen tahu dalam kurun 2 bulan apakah bisa maksimal sensusnya ya? Karena Mojokerto luas loh, 18 kecamatan loh Mbak. Ya. Insya Allah bisa, yaitu tadi karena kita punya target untuk setiap bulannya, kemudian dengan jumlah petugas sebanyak itu, kita masing-masing yaitu tadi yang saya bilang bahwa 1 bulan minimal 120 sampai 150 rumah tangga tani untuk 1 orang. Ketika dia seperti itu, maka nanti di bulan kedua kita bisa menyelesaikan itu semua. Gitu. Kita sudah hitung itu, jadi insya Allah pasti selesai. Bahkan kita punya spare waktu, kalau Mojokerto khususnya gitu, kita tidak ikut jadwal nasional yang 30 Juli, tanggal 20 pun kita harus sudah selesai. Biar apa? Kalau ada yang kurang pas, kita masih punya waktu nih untuk perbaiki.
atau untuk mengulang pencacahan. Oke. Untuk petugas sendiri Mbak, ini kan misalnya dibuka 700 lowongan nih, yang daftar sendiri ini kurang atau lebih dari peminatnya? Lebih banyak ya sebenarnya? Lebih kemarin. Yang saya tanyakan juga ini, apakah itu juga dia sebagai petugas yang tahun lalu? Nah, kebanyakan karena mereka sudah kenal. Iya. Sudah terbiasa ya. Ya, jadi yang baru juga ada. Jadi dari 700 sekian petugas kita sekarang itu 70% ada petugas lama, ya. 30 ada petugas baru, itu kan. Karena mungkin mencacah atau menjadi enumerator atau surveyor itu kurang menarik gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Kalau kurang menarik tapi pendaftarnya lebih-lebih. Iya, makanya ya mungkin karena mereka dengar-dengar dari temannya ternyata ini gitu kan. Kebanyakan mereka rata-rata juga petugas yang pernah bekerja sama dengan BPS gitu. Jadi, tapi itu saja bukan Mbak Yayu. Mereka punya pekerjaan yang asli. Iya, pasti mereka punya. Jadi rata-rata mahasiswa juga ada yang sudah selesai karena kamu harus bisa meluangkan waktu di 2 bulan ini. Kalaupun mereka punya pekerjaan lain pun juga dia harus punya waktu, spare waktu. Kita juga ada perjanjian. Jadi perjanjian kerja yang harus ditandatangani bermaterai bahwa mereka sanggup menyelesaikan ini semua. Jadi ada kontraknya gitu. Iya. Walaupun itu sebagai side job-nya. Iya. Kalau nggak sanggup di penjara. Kan ada putih di atas hitam, Mbak. Iya. Mbak Yayu. Nggak sejahat itu. Oh, nggak sejahat itu ya. Mbak Yayu begini. Ini kan Mbak Yayu dari BPS nih ceritanya. Tadi sudah saya tanyakan bahwa laporannya nanti gimana gitu ya. Nah, di Kominfo ini kan juga ada statistik. Apakah ini juga nanti akan diinformasikan bahwa Pak Viko, ini kita dapat data gini gitu. Iya, jadi selama ini kan kita selalu bekerja sama sama Infokom gitu. Jadi apapun data kita itu tujuannya kan itu tadi. Jadi selama ini kerjasama SDI Satu Data Indonesia. Kenapa kita semua pengennya data itu satu konsep definisi sehingga bisa di apple to apple kan. Punya siapapun bisa sama karena konsep definisinya sama. Nah, ketika data ini juga jadi, nanti juga akan diinformasikan ke daerah seperti itu. Oke, kalau misalnya kan itu kayak pemerintahan ya, Mbak. Kalau pihak swasta minta data-data boleh nggak sih? Bisa, gitu. Jadi kalau data sudah dengan catatan data sudah dirilis gitu kan. Jadi sudah dirilis keluar, itu data bisa diambil. Mereka nggak perlu minta kalau cuma data yang biasa. Mereka bisa datangi web kita gitu kan. Bisa langsung download gitu. Kalau mau data yang lebih dalam, mungkin kan kita punya tabulasi beberapa yang lebih global. Kalau dia mau lebih, misalnya, saya mau di-define by kecamatan misalnya. Bisa mungkin kita bantu itu gitu. Jadi ketika pihak swasta atau siapapun teman-teman akademisi, teman-teman mahasiswa yang mau bikin skripsi dan sebagainya, mereka butuh data, itu bisa kita buka aja webnya BPS gitu kan. Itu komplit deh. Itu banyak. Kalau dulu sekali mungkin ketika kita butuh data harus datang ke kantor BPS. Sekarang nggak perlu. Web ya. Iya. Mungkin satu yang nggak ada di BPS. Apa? Survei Pilpres. Oh, nanti kita menjelang nih. Belum ya? Belum. Riskan gitu. Mbak Yayu, yang ingin saya tanya gini, Mbak. Tidak semua orang itu bisa jujur. Kita aja nggak jujur kalau nggak ada cuannya, nggak jujur ya? Enggak, kamu aja. Iya. Mbak Yayu, mengatasi hal ini, teman-teman dari pencacah apakah sudah dibekali? Jadi ketika tidak jujur, lawang sekarang pajak aja orang nggak jujur ya, gitu. Jadi ya paling tidak pembekalan kita kepada petugas adalah caranya ngomong, jadi ngobrolnya, jadi pendekatannya ke responden seperti apa. Ketika kita ngobrol enak tanpa ada tekanan dan sebagainya, saya yakin paling tidak mereka bisa mengeluarkan itu. Kalau secara atau secara detail benar betul itu kayaknya susah, karena yang kita tanyakan kan setahun yang lalu. Petani kan, aku panen sing wingi wis lali Mbak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu kita dekati. Biasanya ada hama atau apa gitu. Rano kok podo. Oke, ya seperti itu. Jadi paling tidak itu. Jadi statistik itu kan memang tidak selalu 100% betul. Oke, Mbak, untuk mitra tadi atau pegawai ini bisa nggak sih berbohong soal data, misalnya males banyak bisnis sendiri aja. Bisa nggak sih? Moral hazard ya jatuhnya. Jadi kita ketika ada petugas misalnya, kan mungkin
dari 1, 2 dia masih belajar nih. Habis itu kayaknya isinya gini-gini aja. apalah. Kita bisa ini. Mereka dibohongin lah kita yang orang ini. Itu kita ada mitigasi. Jadi semua pertanyaan dari sekian ratus pertanyaan yang ada itu kita ada validasinya. Jadi ketika misalnya rincian anggap ya rincian 101 itu kalau jawabannya ini nanti harus larinya ke sini, harus ke sini. Jadi ketika dia bohong, dia harus pintar dulu. Iya. Standarnya itu ya? Iya, gitu. Ketika cuman biasa, sudah pernah, itu nggak akan bisa. Dia harus pintar dulu, karena kita punya rentetan itu, gitu. Jadi kita memang sudah mendesain bahwa dokumen ini ketika kamu diakali akan ketahuan nanti pasti. Makanya dia nggak kepake, soalnya sudah pengalaman. Kurang pintar. Jadi seperti itu, gitu. Jadi dia harus pintar sekali, gitu, bisa mengelabui dokumen. Kalau kita nggak jadi dokter, Iya. Yang saya tanya gini, Mata, tidak semua orang itu welcome dengan kedatangan petugas. Ya, maksudnya gini, mereka itu harus, terutama pada orang-orang yang di rumah ya, harus menyediakan es teh, harus gitu-gitu nggak? Atau garingan juga nggak masalah gitu? Iya, nggak masalah. Yang pasti terima petugas kami saja, itu kami sudah atur nuwun gitu. Tanpa ada, mereka sudah bawa bekal sendiri kok gitu. Gitu. Jadi jangan ragu untuk semua warga Mojokerto gitu kan. Jadi terima mereka saja sudah cukup. Nggak usah dikasih minum juga nggak apa-apa kok gitu. Kadang-kadang orang Jawa kan kasihan gitu kan. Tapi kalau Mojokerto orangnya baik-baik pasti. Luar biasa ya. Ini kalau memang misalnya si warga ini memang seperti yang Mbak Ayu bilang tadi bahwa memang dia lengkap, dia petani, ternak. Itu selama berapa jam sih Mbak? Ya itu tadi, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Oh lama ya. Jadi kita bertamunya kan lama gitu. Terus nyambung yang tadi masnya ketika misalnya mitra atau pecacah kita nemu responden yang rusak sekali, dia sudah lakukan dengan berbagai upaya, nggak bisa, dia bisa laporkan ke PML ya yang di atasnya untuk didampingi. Kalau itu nggak tembus akan didampingi oleh KOSEKA-nya. Nanti kalau itu nggak tembus lagi akan didampingi kami yang dari BPS Kabupaten Mojokerto sebagai organisasi. Gitu ya? Iya. Jadi harus dapat datanya. Jadi ya nanti kita yang akan mendampingi mereka gitu. Kalau memang itu susah untuk di ini. Kalau memang kan mungkin memang ada ya 1-2 orang yang enggak mau sama sekali gitu. Itu nanti kita ada berita acaranya juga gitu. Semua detail ya gitu ya. Ini kayak misalnya orang telat bayar sepeda motor gitu ya. Ini nggak mempan atasannya, semua di bawah gitu ya. Datanya memang harus ada gitu ya. Saya ngomong berdasarkan pengalaman. Ya. 2 kali baru. 2 kali. Baru 2 kali. Di ini ya diambil ya. Iya. Di jalan raya atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Dan itu waktu itu motornya saya taruh di bupet. Motor-motor. Nah, Mbak Ayu, ini harapannya tentu saja supaya sukses ada beberapa kiat-kiat terutama untuk teman-teman pecacah begitu ya. Nah, harapannya kepada masyarakat dulu apa sih kalau memang ini sensus sudah dilaksanakan sudah 5 hari begitu ya? Harus seperti apa? Terus kepada petugas seperti apa? Kalau kepada responden atau masyarakat Mojokerto terutama ya khususnya terima mereka, itu aja. Terima petugas kami, petugas sensus pertanian dan jawab dengan jujur untuk kepentingan kita semuanya. Karena data yang betul, data yang benar itu adalah yang akan membangun wilayah kita jauh lebih baik. Itu aja. Jadi terima mereka, jawab pertanyaan mereka dengan jujur. Itu untuk responden atau warga Mojokerto. Kalau untuk petugas tetap semangat gitu kan, gitu. Tetap semangat dengan semuanya dan tetap belajar dari yang sudah sensus dari responden-responden sebelumnya. Jika kesulitan jangan sungkan untuk menanyakan ke PML, KOSEKA ataupun dengan kita sudah banyak grupnya juga gitu di situ. Mbak Ayu, atau jangan diisi sendiri lah ya. Mbak Ayu, tapi kan ini tidak semuanya medannya gampang. Ada yang pelosok-pelosok juga gitu Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu, kalau misalnya dari yang tidak terjangkau dilewatin gitu ketahuan nggak? Iya, tetap. Kan kita semua ada listnya gitu. Kita semua ada listnya. BPS tuh hebatnya di situ gitu. Jadi wilayah yang ujung manapun ujung dunia akan mencari adalah Mojokerto masih dengan daratannya paling banter. Di wilayah-wilayah yang lain yang harus dengan kapal, harus dengan ini mereka juga harus tetap Papua, Pak. Ya. Itu Pak. Jangan jauh-jauh Papua. Sidoarjo aja. Yang kota itu kan ada wilayah yang dia harus dengan kapal dulu karena cuman kayak
terisolasi gitu. Sedikit. Mojokerto nggak ada, masih aman. Paling ini Dawariah yang Iya. kita tahu seperti itu. Kemudian Jembul mungkin Iya. yang ini. Tapi masih bisa ini. Tercover ya. Gitu. Oh iya. Masih baik lah gitu kondisi medannya untuk Mojokerto. Mbak, tapi kalau memang misalnya gini Mbak Yayi, range waktunya 2 bulan. Sebelum itu sudah selesai. Ini berarti sudah selesai teman-teman ya, kerjanya ya? Nggak masalah ya? Iya, jadi sudah selesai. Nanti mereka sesuai dengan kontraknya, mereka masih ketika kita validasi datanya, kalaupun ada kesalahan, mereka harus sanggup untuk kembali menanyakan jika memang ada pertanyaan yang tidak betul gitu. Jadi kan kita pasti break satu sebenarnya. Ketika ada pertanyaan yang tidak kurang pas, jawabannya kok kayaknya tidak ini, mereka harus kembali menanyakan itu. Makanya kita ada spare waktunya sebelum deadline nasional itu. Jadi untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pas gitu. Kalau pemahamannya mereka apa, jawabannya apa, kan seperti itu kan. Itu kita kembalikan. Mereka harus mau untuk mencacah. Dan itu sudah termasuk. Nggak mau cair Pak? Loh, sudah termasuk Iya, kan gajinya tadi ya. Iya, karena itu ada di kontrak kita. Jadi Cair terakhir nih ya? iya. Jadi ketika sudah selesai itu akan masuk ke rekening mereka masing-masing. Dan enaknya ini ketika ini mereka nggak ditarget, maksudnya harus pagi nggak. Yang penting dapat datanya gitu ya. Mau malam, mau subuh terserah. Pokoknya datanya. Sesuai di mana responden itu bisa ditemui gitu kan. Ketika umumnya pagi pada ke sawah ya berarti nggak bisa pagi-pagi. Kalau nanya di sawah gitu Mbak, sambil nanya orangnya di sawah? Silahkan kalau Oke, memang nggak iya masalah. nggak masalah gitu. Kan saya tahu nih, oh Pak ini nembeting sawah. Iya, apalagi Kalau dia orang situ, orang apalagi situ, orang satu, ya. wah, sudah monggo ke sana aja gitu. Pak sampai Taiwan Mbak. Karena ada beberapa ya gitu, nemunya mendingan kita ke sawahnya karena pasti ketemu. Iya. Beliau kan sambil apa duduk malah lebih enak daripada nunggu di rumahnya nanti kapan gitu kan itu. Jadi effortnya petugas tuh ya nyari responden tadi di mana dia. Ini banyak yang mahasiswanya atau lebih banyak yang ini orang biasa? Untuk mitra. Iya, untuk penjajahnya. Paling 15% nggak ada untuk mahasiswa. Itu pun juga mahasiswa sudah tingkat akhir yang sudah libur di bulan Juni-Juli ini gitu. Kita nggak akan memberikan ketika dia ada jadwal di situ. Karena kan pasti alasannya ada aja, dia pasti nggak akan bisa menyelesaikan target dia, ya kan? Ketika dia masih kuliah, apalagi kuliahnya tidak di Mojokerto, gitu. Ada nggak sih Mbak selama ini yang pencacah ini akhirnya nggak menyelesaikan tugasnya? Ada 1-2 yang seperti itu. Tapi kita pasti sudah mitigasi di awal. Jadi kan karena tadi yang metode 616 nih, 6. Ini kan ada indikasi nih dari semua petugas kita udah punya nih catatannya. Karena ya evaluasi by petugas per hari. Jadi setiap hari ABC ini sudah berapa kita punya. Jadi ada aplikasi itu gitu kan yang kita bisa lihat. Oh, si ini nih kok sampai hari kesekian belum ada pergerakan sama sekali. Nah, ketika seperti itu kita push gitu. Masalahnya apa? Kemudian ada juga kok yang mungkin yang baru, terutama yang baru. Kaget dengan itu semua. Pengen mengundurkan diri. Ada gitu. Ada, tapi mengundurkan diri kan nggak mudah nih. Kita sudah latih mereka, kita ini mengeluarkan biaya, sudah ada apa kerjasamanya yang seperti ini. Kita sudah menandatangani kerjasama. Ketika kamu sudah menandatangani kontrak, kan banyak yang harus dia bayar atau dia kembalikan gitu kan ke kita. Jadi kita dekati lagi. Ayo belajar, nanti ditemenin dah sama teman-temannya atau mungkin mencacahnya secara tim. Jadi kan kadang nggak pede itu kalau sendirian, jadi ada berteman lah, berdua atau bertiga, saling membantu. Ya, seperti itu boleh kita. Jadi nggak harus sendiri ini kayak gini, enggak. Silahkan kalau mau memang bareng-bareng atau mungkin kan jadi lebih ini ketika konsep si A pahamnya ini, oh ternyata yang benar ini, jadi kan ada masukan gitu kan. Jadi bekerja tim itu jauh lebih baik gitu. Jadi itu ya kita tekankan ke teman-teman mitra jangan jalan sendiri. Nah, Kalau kamu mungkin bisa karena basicnya public speaking-nya bagus, ya kan? Gitu ya? Penyiar. Gitu ya? Sekali diajarin hari pertama bisa. Iya. Yang ketiga keempatnya nggak bisa. Harus ngajari teman-temannya gitu. Itu tantanya ya? Ya, nggak ada yang gitu ya, Pak ya? Nggak ada. Tapi ada nggak sih sampai yang putus tengah jalan? Terus apa nih yang harus mereka lakukan? Mungkin bayar 2 kali gajinya atau kayak gimana? Jadi kalau benar-benar ini nggak ada nih. Jadi kita pasti akan lakukan pendekatan
gitu kan. Entah seperti apa, support apalah gitu. Kamu masalahnya di mana, kenapa ya, teman-teman DPR. Ya mungkin saya lagi resikonya besar ketika harus mengembalikan, terus kita juga Cari lagi. nyari lagi nggak semudah itu. Makanya. Jadi syarat yang harus dilakukan ketika ada pergantian petugas harus ada pelatihan, Makanya. wajib itu. Kemudian harus ada apa lagi? Nah itu kan nggak bisa kita nyewa hotel satu orang aja, terus ambil apa? biar nggak 2 kali maksudnya Mbak ya gitu ya. Seperti itu kan nggak mudah prosesnya. Ya, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Mojokerto dan 700 pencacah ini, Mbak, supaya ini bisa lebih clear karena waktunya sudah selesai. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk masyarakat Mojokerto, terima petugas kami, petugas sensus pertanian 2023, jawab mereka dengan jujur, itu akan membantu kami dan membantu semuanya untuk mendapatkan data untuk bangunan lebih baik. Oke. Untuk teman-teman mitra, tetap semangat, jalan kita masih panjang gitu kan, kita masih berada di minggu pertama. Itu saja Mas. Oke, terima kasih luar biasa informasinya. Semoga mengedukasi ya dan lancar sensus pertanian 2023. Akhirnya saya Ferry Prasetya pamit undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.